4 hal yang membatalkan wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudhu merupakan cara menyucikan diri dari hadas kecil agar seseorang dapat melaksanakan ibadah dengan sah seperti salat, tawaf, dan ibadah lainnya. Namun, wudhu bisa menjadi batal jika seseorang mengalami salah satu dari 4 hal yang membatalkan wudhu. Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami, seorang ulama mazhab Syafi'iyah, dalam kitabnya Safinatun Najah, menjelaskan bahwa ada 4 hal yang menyebabkan wudhu batal, yaitu sebagai berikut. 1. Keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Segala sesuatu yang keluar dari lubang kubul, kelamin, dan dubur, anus, baik berupa air kencing, angin, kotoran, darah, atau benda lain, suci maupun najis, basah ataupun kering, dapat membatalkan wudhu. Namun, ada pengecualian. Jika yang keluar adalah sperma, maka bukan hanya wudhu yang batal, tetapi orang tersebut wajib mandi junub. 2. Hilangnya akal atau kesadaran. Orang yang kehilangan akal atau kesadarannya akibat tidur, pingsan, mabuk, gila, atau kondisi lainnya wudhunya menjadi batal. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur, maka berwudhulah. HR Abu Daud. Namun, ada satu kondisi tidur yang tidak membatalkan wudhu, yaitu jika seseorang tidur dalam posisi duduk dengan pantat, tetap menempel pada tempat duduknya, sehingga tidak memungkinkan keluarnya angin. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan langsung antara laki-laki dan perempuan yang telah baligh dan bukan mahram tanpa penghalang dapat membatalkan wudhu. Sentuhan yang tidak membatalkan wudhu. 1. Sentuhan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. 2. Sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang mahram. Misalnya ayah dengan anak perempuannya, saudara kandung, daladel. Ketiga, sentuhan yang terhalang oleh sesuatu, seperti pakaian atau sarung tangan. 4. Sentuhan laki-laki yang sudah baligh dengan perempuan yang belum baligh, atau sebaliknya. Bagaimana dengan suami istri? Dalam mazhab Syafi'i, wudhu suami istri batal jika bersentuhan kulit karena mereka bukan mahram dalam hukum perwalian. Seorang perempuan disebut mahram jika haram dinikahi oleh laki-laki tersebut selamanya, sementara suami istri justru halal menikah. Dan 4. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memegang kelaminnya, maka berwudulah. HR Ahmad. Ketentuan. Menyentuh kemaluan atau lubang dubur manusia dengan bagian dalam telapak tangan membatalkan wudhu. Berlaku baik untuk kemaluan sendiri maupun orang lain, baik anak kecil maupun orang dewasa, dan baik sengaja maupun tidak sengaja. Berlaku meskipun kemaluan yang disentuh telah terpisah dari tubuh. Namun wudhu tidak batal jika kemaluan disentuh dengan bagian tubuh lain selain telapak tangan, misalnya punggung tangan. Kemaluan disentuh dengan penghalang seperti pakaian atau kain. Kesimpulan 4 hal yang membatalkan wudhu berdasarkan mazhab Syafi'i adalah: 1. Keluar sesuatu dari kubul atau dubur, kecuali sperma yang mewajibkan mandi junub. 2. Hilangnya akal atau kesadaran seperti tidur, pingsan, atau mabuk. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. 4. Menyentuh kemaluan atau lubang dubur dengan bagian dalam telapak tangan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang fikih wudhu. Wallahu a'lam.